Oke, baik. Kita mulai saja ya. Nggak apa-apa, nanti teman-teman yang lain langsung suruh menyusul saja. Silahkan teman-teman, di awal saya ingatkan untuk mengisi presensi dulu biar nggak lupa. Kadang kalau udah mengikuti perkuliahan suka lupa belum isi. Oke, sebelum kita mulai perkuliahan hari ini, sebaiknya mari kita berdoa dulu supaya apa yang kita pelajari hari ini bisa teman-teman pahami, bisa teman-teman cerna dengan baik, dan juga bisa bermanfaat dan bisa terus teman-teman ingat. Oke, berdoa dipersilahkan. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah hadir. Oke, sudah 17, nggak apa-apa, nanti menyusul aja yang lain. Kita hari ini akan mempelajari terkait dengan model manajemen pengetahuan dan inovasi. Oke, apa saja yang akan dipelajari? Yang pertama kita kenali dulu apa itu pengetahuan teksit dan eksplisit, perbedaannya seperti apa, ataupun karakteristik dari masing-masing pengetahuan tersebut apa aja. Selanjutnya nanti akan ada taksonomi knowledge atau taksonomi pengetahuan. Kemudian nanti ada juga model pengetahuan inovasi dari beberapa peneliti ataupun dari beberapa ahli. Dan yang terakhir, kita nanti akan bahas knowledge management life cycle ataupun siklus hidup dari sebuah manajemen pengetahuan. Oke, ini hampir mirip kalau yang terakhir life cycle ini hampir mirip dengan siklus pada manajemen pengetahuan ya, seperti yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Oke, sudah siap semua ya? Kita mulai. Hari ini kita akan belajar tentang pengetahuan dulu. Ada pengetahuan teksit maupun eksplisit. Mungkin kalau nggak salah dulu di kelas ini ya, kalau nggak salah ada dulu yang tanya apa bedanya pengetahuannya gitu kan. Kita kumpas ini sekarang. Ada namanya pengetahuan teksit dan eksplisit. Ada pengetahuan yang tersembunyi dan ada yang kelihatan. Nah, kalau pengetahuan teksit itu sebuah pengetahuan yang tersembunyi dalam diri seseorang, kemudian ciri-cirinya adalah sulit dikomunikasikan, sulit untuk diterjemahkan, dan juga sulit untuk dipahami. Pengetahuan ini bersifat personal, karena pengetahuan ini melekat pada diri orang atau melekat pada pribadinya, yang merupakan sumber dari pengetahuan yang belum terungkapkan tersebut. Ya, mungkin di awal ini sebelum saya lanjutkan, saya ingatkan bahwa untuk hari ini akan ada tugas teman-teman untuk membuat sebuah rangkuman ataupun ringkasan dari pertemuan hari ini. Jadi nanti teman-teman silahkan buat catatan ataupun ringkasan tentang apa saja yang sudah dipelajari. Kemudian nanti teman-teman silahkan jabarkan ataupun ungkapkan lagi dengan bahasa teman-teman. Tidak perlu sama persis dengan apa yang ada di slide, tetapi teman-teman silahkan dengan kata-kata sendiri. Itu akan lebih saya akan lebih saya appreciate karena teman-teman sudah mencoba untuk memparafrasekan. Silakan teman-teman gunakan kata-kata kuncinya saja, tidak perlu sama persis dengan apa yang saya sampaikan atau ada yang di slide. Seperti itu, nanti halamannya sekitar 2 sampai 3 halaman. Jadi teman-teman mungkin bisa catat aja masing-masing slide kata kuncinya apa, nanti teman-teman buatkan dalam ringkasan dalam 2 sampai 3 halaman. Seperti itu ya. Oke, saya lanjutkan lagi. Jadi tadi pengetahuan teksit ciri-cirinya adalah dia tersembunyi, kemudian sulit dikomunikasikan dan bersifat personal. Contohnya apa? Contohnya adalah pengetahuan-pengetahuan yang dimiliki oleh para ahli, para profesor, para expert seperti itu ya. Kalau kita lihat dari luar, dia nggak kelihatan, namanya juga tersembunyi. Misalkan kita lihat Profesor Ambron, Profesor Vincent, dan mungkin profesor-profesor lainnya di kampus lain ya, di fakultas yang lainnya. Kita kalau misal nih ketemu beliau di luar dengan menggunakan pakaian biasa, kita nggak akan pernah tahu, nggak akan pernah sadar mungkin yang nggak notice bahwa mereka sebenarnya adalah seorang yang sudah ahli di bidangnya. Bahkan sudah sampai tingkatan profesor. Oleh karena itu, kita jangan pernah menganggap remeh seseorang dari luarnya, dari tampilan luarnya aja. Karena kita tidak akan pernah tahu siapa dia sebenarnya. Oke? Mohon maaf sebentar. Ini saya ada. Oke, saya lanjutkan. Oke, yang tesit dulu ya, saya lanjutkan lagi. Ketika kita melihat seseorang mungkin tampilannya mungkin biasa aja, humble atau mungkin down to earth, santai gitu ya, nggak terlalu kelihatan. Ya mungkin dia sebenarnya adalah seseorang yang ahli sangat bidangnya. Kayak tadi contohnya
ketika kita melihat seorang profesor atau seorang ahli, ketika dia tidak memperlihatkan keahliannya, misalkan kayak tadi profesor di kampus, kemudian kita ketemu di mall misalkan atau di kafe, kita nggak akan pernah tahu bahwa dia itu memiliki pengetahuan yang dalam. Karena pengetahuan yang ada di dalam diri seseorang tersebut tersembunyi. Kecuali ketika mereka ataupun orang-orang tersebut diberikan kesempatan untuk menyampaikan keahliannya. Kalau enggak kan nggak kelihatan. Begitupun sama atlet-atlet, misalkan atlet bola, atlet voli, atau atlet yang lainnya, ketika mereka tidak berada di dalam lapangan atau tidak berada di tempatnya, misalkan, mereka tidak akan kelihatan. Kita nggak tahu bahwa ternyata ini adalah atlet bulu tangkis misalkan, ini adalah atlet sepak bola. Apalagi kalau misalkan mereka tidak terkenal misalkan. Kita nggak akan nyangka bahwa mereka itu ternyata adalah seseorang yang ahli. Oleh karena itu, kita jangan pernah menyepelekan seseorang ataupun meremehkan seseorang karena kita nggak tahu ternyata mereka itu siapa. Dan ini adalah ciri-cirinya adalah sulit dikomunikasikan. Karena kadang ketika mungkin seseorang paham ketika dia disuruh misalkan katakanlah kayak Ronaldo. Ronaldo jago bola. Mungkin dia paham, dia bisa untuk menendang free kick yang bagus kayak gimana. Tapi ketika dia suruh menjelaskan, suruh menerjemahkan bagaimana caranya menendang bola yang bagus, yang baik sehingga bisa jadi gol kalau free kick misalkan, mungkin agak kesulitan. Karena pasti setiap konteks atau setiap kondisi akan berbeda-beda. Ketika jaraknya sekian, maka power yang harus dikeluarkan misalkan sekian. Itu kan nggak bisa, susah untuk dijelaskan. Powernya seberapa itu kan agak susah. Nah, oleh karena itu, ciri-cirinya adalah susah atau sulit dikomunikasikan, diterjemahkan, ataupun dijabarkan kepada orang lain. Oke, kemudian kita lanjut ke pengetahuan yang kedua, yaitu pengetahuan eksplisit. Kalau yang pengetahuan eksplisit, pengetahuannya sudah terkodifikasi, sudah kelihatan. Ciri-cirinya mudah didapatkan, disebarkan, disimpan, dipaparkan dalam bentuk yang formal. Dan juga mudah didistribusikan. Karena pengetahuan ini sudah terlihat, sudah ada bentuk nyatanya, sudah ada bentuk realnya. Misalkan dalam bentuk rekaman, misalkan dalam bentuk CD atau flash disk, atau mungkin dalam bentuk buku, laporan, dan yang lain sebagainya. Itu kan kelihatan pengetahuannya. Nah, biasanya pengetahuan yang eksplisit itu sebenarnya masih berisi pengetahuan yang sedikit. Oke? Karena pengetahuan yang banyak itu sebenarnya masih dalam bentuk pengetahuan yang teksit. Misalkan seorang profesor membuat atau menerbitkan sebuah buku. Mungkin tidak bisa semua ilmu yang dia dapatkan atau yang dia ketahui dia tuangkan semua dalam buku. Hanya sebagian, hanya sedikit pengetahuan yang dia sampaikan, yang dia tuangkan ke dalam buku aja. Artinya apa? Buku tersebut merupakan hanya secuil, hanya sedikit sekali pengetahuan yang ada atau yang dimiliki oleh para ahli. Maka pengetahuan eksplisit yang kita tahu di buku-buku seperti itu misalkan, itu adalah hanya sebagian kecil pengetahuan yang dimiliki oleh orang tersebut. Oleh karena itu, kalau misalkan kita lihat di sini tadi ada beberapa ciri-cirinya ya. Ciri-cirinya kalau pengetahuan yang teksit itu intangible. Intangible itu berarti tidak terlihat, tidak kasat mata. Oke? Jadi intangible. Kalau yang pengetahuan eksplisit kelihatan secara nyata. Contohnya dalam bentuk buku, dokumen, dan yang lain sebagainya. Kalau yang pengetahuan teksit, ini contohnya karena dia intangible, dia pemikiran. Kan kita nggak bisa lihat pemikiran orang lain. Akal budi orang lain nggak bisa kita lihat. Oke, selanjutnya, konteks mempengaruhi makna. Kalau teksit ini, ketika beda konteks, mungkin maknanya yang juga berbeda. Tapi kalau yang pengetahuan eksplisit, tidak bergantung dengan konteks. Selanjutnya, pengetahuan teksit memerlukan upaya untuk mengungkapkan ataupun membagikan pengetahuan. Sedangkan kalau pengetahuan eksplisit, mudah untuk dibagikan. Contohnya apa? Ketika pengetahuan tersebut sudah dituangkan dalam bentuk buku atau laporan atau sesuatu yang bentuknya eksplisit, itu akan lebih mudah. Misalkan, pinjam bukunya, berarti pengetahuannya bisa kita pindahkan dengan mudah, bisa kita distribusikan dengan mudah. Akan tetapi, ketika pengetahuan tersebut masih berupa teksit, maka pengetahuannya perlu ada upaya untuk mengungkapkan. Misalkan contohnya saya mengetahui tentang perbedaan teksit dan eksplisit. Ada upaya saya untuk mengungkapkan dengan cara membuat sebuah kalimat yang mudah ditangkap oleh teman-teman. Itu adalah upaya untuk mengubah dari pengetahuan teksit tadi menjadi pengetahuan eksplisit. Kemudian kalau yang teksit tadi tidak mudah direplika atau ditiru. Karena sekali lagi, intangible, nggak kelihatan. Orang tidak akan bisa melihat bagaimana pemikiran seseorang.
bagaimana atau apa yang akan dilakukan oleh seseorang. Sedangkan pengetahuan yang eksplisit, karena tadi sudah dalam bentuk yang real, dalam bentuk yang nyata, seperti buku, laporan, mudah di-copy, mudah disebarkan, mudah dipindahkan, dan juga otomatis mudah tadi direproduksi. Bisa difotokopi, bisa dicetak ulang, dan yang lain sebagainya. Oke, itu tadi perbedaan dari dua pengetahuan tadi. Oke, ibaratnya kayak air dan api, satunya kelihatan, satunya nggak kelihatan. Satunya nyata, satunya goib, kayak gitu ya. Karena nggak kelihatan. Terus, nah kalau kita lihat tadi, seperti yang tadi sebutkan, bahwa pengetahuan eksplisit hanyalah sedikit pengetahuan saja yang dimiliki oleh seseorang. Oleh karena itu, kita bisa lihat sebagai sebuah fenomena gunung es. Oke, fenomena gunung es itu apa? Yaitu sebuah fenomena di mana yang kita lihat di atas permukaan tersebut hanya sedikit gundukan aja. Kelihatan dikit aja gundukan. Gunungnya semua kelihatan sedikit. Itulah yang disebut sebagai pengetahuan eksplisit, mungkin sekitar 5-10%. Pengetahuan eksplisit tadi bisa berupa data, informasi, dokumen-dokumen, catatan, ataupun file yang terlihat yang tangible. Sedangkan sebenarnya pengetahuan yang lebih besar lagi itu merupakan pengetahuan teksit yang berada di bawah permukaan, yang tidak terlihat oleh mata kita secara kasat mata. Kurang lebih sekitar 90-95% pengetahuan yang dimiliki seorang masih berupa teksit. Contohnya apa? Pengalaman, pemikiran, kompetensi, komitmen, pekerjaan yang dilakukan itu merupakan pengetahuan teksit yang sebenarnya jauh-jauh lebih besar daripada pengetahuan eksplisit yang kelihatan nyata oleh orang lain. Contohnya kayak tadi misalkan ada seorang ahli, ada seorang profesor yang membuat suatu buku, ya udah berarti yang kelihatan ilmu yang ada kelihatan aja. Yang di buku, yang di laporan mungkin atau yang di jurnal seperti itu. Tapi ilmu yang sebenarnya itu masih tertanam di orang tersebut. 95%-nya belum bisa dikeluarkan. Karena memang tertanam di diri seseorang. Oke, selanjutnya taxonomy knowledge. Nah, taxonomy knowledge itu berarti apa saja sih yang ada di dalam pengetahuan itu dari jenis-jenisnya, definisinya, terus contohnya. Oke, tadi kita udah belajar ya, ada dua jenis, ada teksit sama eksplisit, di mana kalau yang teksit itu tersebut pengetahuannya bersifat dari berbagai pengalaman, tindakan, dan yang lain sebagainya. Contohnya ketika misalkan kita sudah memahami metode ataupun teknik terbaik dalam berhubungan dengan pelanggan tertentu. Artinya misalkan ketika kita ingin misalkan kita pemasar ya ataupun marketer seperti itu. Kita jadi ketika sudah berpengalaman kita tahu bagaimana caranya untuk menghadapi ataupun pendekatan dengan pelanggan tertentu. Apakah bisa langsung melakukan penjualan atau harus pelan-pelan dulu. Pelan-pelan ditanyakan bagaimana kebutuhannya dan yang lain sebagainya. Itu adalah ilmu-ilmu yang sebenarnya tidak bisa kita dapatkan secara langsung. Itu biasanya berasal dari pengalaman kita, dari apa namanya keterlibatan kita dengan konteks-konteks yang sebelumnya. Sedangkan yang eksplisit itu pengetahuan yang bisa dijelaskan, sudah digeneralisasi dan juga bisa dituliskan. Contohnya itu pengetahuan mengenai suatu pelanggan-pelanggan tertentu di suatu daerah. Misal, bagi seorang pemasar, mereka sudah bisa paham karakteristik dari masing-masing daerah. Pelanggannya biasanya seperti apa. Mungkin karakteristik pelanggan-pelanggan atau pembeli di Jawa berbeda dengan di Sumatera. Sumatera mungkin juga berbeda antara di Palembang, di Aceh, di Medan misalkan, itu berbeda-beda. Nah, kalau seperti itu bisa dijelaskan dengan mudah. Kenapa? Misalkan, oh ternyata orang Jawa suka produknya seperti ini, karakteristik produk yang disukai oleh orang Medan misalkan seperti ini. Itu mudah dijelaskan dan juga mudah digeneralisasi. Kemudian, selanjutnya, contoh-contoh yang lain ada pengetahuan individual dan ada pengetahuan sosial. Kalau pengetahuan individual itu diciptakan oleh individu dan melekat pada individu tersebut. Sedangkan pengetahuan sosial diciptakan oleh suatu kelompok dan melekat padanya. Melekat pada kelompok tersebut. Oke, kalau kita lihat, sebentar, sorry. Kalau kita lihat, pengetahuan yang individu itu wawasan atau pengetahuan yang diperoleh dari suatu proyek. Misalkan ketika kita sudah pernah belajar ataupun berpengalaman ya atau melakukan suatu kegiatan. Nah, dari sana kita mendapatkan suatu pengetahuan ataupun suatu pengalaman yang bisa kita jadikan sebagai pengetahuan individu. Sedangkan sosial, pengetahuan sosial biasanya berbentuk
norma-norma untuk komunikasi antar kelompok. Jadi namanya norma ini biasanya tidak tertulis dan disepakati oleh suatu komunitas atau suatu masyarakat tertentu. Itu namanya pengetahuan sosial. Mungkin pengetahuan sosial antara satu masyarakat atau komunitas berbeda dengan masyarakat yang lainnya. Oke, seperti itu. Mohon maaf sebentar ya, kita tunggu dulu ada adzan. Oke, kita lanjut. Nah, kemudian ada pengetahuan deklaratif, prosedural, kausal, kondisial, dan relasional. Saya coba jelaskan satu-satu. Pengetahuan deklaratif itu cuma pengetahuan yang tahu tentang apa sih dia. Contohnya misalkan, obat apa yang cocok untuk suatu penyakit. Misalkan, kita tahu kalau misalkan paracetamol adalah obat untuk penurun panas. Udah, sampai situ aja. Kita tahu obat A kegunaannya untuk apa, obat B kegunaannya untuk apa. Itu pengetahuan deklaratif. Ada di Ngerti pora Ci Isa, HP-nya banter-banter nang. Selawatan Oke, sana. mohon di-mute dulu, Eka. Selanjutnya, pengetahuan prosedural, itu know-how. Tahu gimana caranya. Bagaimana caranya memberikan obat yang penggunaannya spesifik. Oke? Contohnya kayak seorang dokter misalkan. Mereka paham bagaimana caranya menggunakan obat tertentu. Misalkan mereka paham bahwa ketika memberikan obat tersebut berapa takarannya atau berapa resepnya ya, ukurannya berapa. Itu know-how. Bagaimana ukuran yang tepat ketika memberikan obat. Itu prosedural. Terus misalkan kapan obat tersebut diminum, apakah 3 kali sehari, apakah sudah makan, sebelum makan, dan seterusnya. Sedangkan pengetahuan kausal itu know why ya, mengetahui kenapanya atau mengapanya. Contohnya, memahami suatu obat berhasil terhadap suatu penyakit tertentu. Artinya apa? Dokter atau para ahli sudah memahami obat A itu pengaruhnya terhadap badan itu seperti apa, obat B pengaruhnya badan itu seperti apa. Oke, oleh karena itu nanti mereka ketika ingin membuat suatu resep, otomatis harus tahu juga hubungan antara satu obat dengan obat yang lainnya. Jangan sampai ketika mereka memberikan suatu obat, ternyata satu obat tersebut bertentangan ataupun menyebabkan adanya komplikasi dengan obat yang lainnya. Itu jangan sampai terjadi seperti itu. Itu namanya pengetahuan kausal. Tapi kalau kita sebagai orang awam, kita mungkin cuma tahu sampai level deklaratif aja. Kita tahu kalau paracetamol untuk menurunkan panas misalkan, kemudian obat lain lagi untuk meredakan nyeri misalkan seperti itu. Tapi kalau dokter, dia sudah sampai tahu prosedural maupun kausalnya. Sedangkan yang kondisional memahami atau mengetahui kapan menuliskan resep suatu obat. Tahu kira-kira kapan diberikan obat tersebut. Karena sekali lagi ketika sudah mengetahui kausal, mereka tahu apakah tepat kita memberikan obat ketika kondisi pasiennya misalkan sedang apa namanya misalkan sedang ginjalnya misalkan terkena atau mungkin asam lambungnya kumat misalkan. Mereka harus tahu kira-kira tepat nggak nih kalau mereka ataupun kondisi pasien seperti itu. Mereka harus tahu kapan memberikan obat yang tepat. Kemudian yang terakhir yaitu pengetahuan relasional. Memahami suatu obat berinteraksi dengan obat yang lainnya. Kayak tadi tentunya ya, antara obat yang satu dengan obat yang lainnya, apakah ada eh, interaksinya? Kalau ada interaksi, bahaya atau enggak? Kalau tidak ada interaksi, berarti nggak masalah. Kita bisa kasih obat A dan B secara bersamaan, misalkan seperti itu. Kalau ternyata ada interaksi dan interaksinya berbahaya, nah berarti jangan sampai diberikan obat secara bersamaan, obat tersebut bersamaan. Oke, kemudian kita lanjutkan. Ada namanya? Sebentar. Oke. Selanjutnya ada tadi pengetahuan tekstil sama eksplisit. Ketika kita sorry sebentar ini kenapa PPT-nya? Oke. Pengetahuan tekstil dan eksplisit itu kan ada kelemahan maupun kelebihannya. Kelemahannya di sini
ditunjukkan dengan warna merah atau kekurangannya ditunjukkan dengan warna merah. Sedangkan yang hijau itu untuk menunjukkan kelebihannya. Oke. Untuk masing-masing ciri-ciri ataupun karakteristik dari satu pengetahuan itu biasanya kebalikan dari pengetahuan yang lainnya. Kebalikan dalam artian apa? Seperti ini. Saya contohkan misalkan ketika tekstil tersebut memiliki kelebihan resiko untuk ditiru pesaing rendah. Oke, resikonya rendah untuk ditiru oleh pesaing. Oleh karena itu, ini akan berhubungan dengan eksplisitnya itu sebagai kelemahan. Di sini dia sebagai kelebihan dari tekstil, sedangkan di sini dia sebagai kekurangan atau kelemahan dari eksplisit. Oke. Kemudian di sini contohnya, ketika eksplisit tersebut mudah disimpan, ternyata kalau yang tekstil justru sulit untuk disimpan. Jadi ada hubungan antara satu kelemahan dengan kelebihan yang lainnya. Jadi satu kelemahan itu menjadi kelebihan bagi yang lain. Satu kelebihan di tekstil menjadi kelemahan di eksplisit, seperti itu. Silakan nanti teman-teman baca ya. Ini kurang lebih pasti akan berhubungan. Jadi kalau misalkan ditanyakan apakah kelemahan kelebihan dari masing-masing tekstil maupun eksplisit, silakan teman-teman bisa tuliskan salah satu aja. Misalkan kayak resiko untuk ditiru pesaing rendah itu tekstil. Oh, berarti kalau yang eksplisit resikonya tinggi buat ditiru. Terus kemudian misalkan kelebihan dari tekstil adalah tidak ada biaya investasi karena disimpan di otak ya, di pemikiran orang. Maka kalau di eksplisit investasinya tinggi karena kita memerlukan tempat yang khusus ya, tempat yang khusus untuk menyimpan pengetahuan eksplisit. Misalkan kayak tadi ketika kita mempunyai pengetahuan tersebut disimpan dalam bentuk memori, berarti kita butuh hard disk, butuh perangkat yang digunakan untuk menyimpan pengetahuan tersebut. Kalau dalam bentuk buku, otomatis kita butuh rak, butuh tempat, butuh space untuk menyimpan pengetahuan yang sudah dalam bentuk eksplisit. Kurang lebih seperti itu. Baik masing-masing kelemahan maupun kelebihannya. Oke, sampai sini dulu. Ada yang tanyakan? Silahkan. Bertanya, Pak. Boleh. Silahkan. Yang lain mungkin yang di mute dulu. Yang lain. Tadi siapa yang mau bertanya? Saya, Pak. Sebentar. Ini ada yang dua nih. Adela mau di mute dulu. Cik Isa. Oke, saya mute dulu ya Adela ya. Tadi siapa? Muhammad Reza. Silahkan Muhammad Reza. Halo, Muhammad Reza. Silahkan tadi ingin bertanya. Reza, silahkan. Kok malah hilang? Halo. Kalau Ya. saya terdengar gak? Ya, agak putus-putus. Gimana? Coba. Aduh. Ya, Pak, saya ingin menanyakan tentang pengetahuan tekstil ini ya, Pak. Oke, tekstil, betul. Oke, jadi sebetulnya bakat alami dari seseorang atau individual tertentu itu masuk ke dalam kriteria tekstil atau enggak ya, Pak? Dan gimana ya cara kita mengasah pengetahuan tekstil ini agar lebih bisa di-approve lagi oleh kita? Karena kalau saya lihat sih, kemampuan tekstil ini lebih besar berpeluang kita untuk menyukseskan karir seseorang begitu, Pak, daripada kemampuan pengetahuan eksplisit seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Reza. Jadi perlu diketahui bahwa tadi pengetahuan tekstil maupun eksplisit adalah dua jenis pengetahuan yang berbeda. Oke, kalau misalkan kita ingin meningkatkan bagaimana caranya kita untuk mempermudah atau meningkatkan kemampuan kita, ya tadi kita memang harus bisa meningkatkan kemampuan ataupun pengetahuan tekstil kita. Ingat sekali lagi, ketika kita belajar kayak gini, teman-teman kan dapatkan pengetahuan tuh. Nah, itu nanti akan disimpan sebagai pengetahuan tekstil teman-teman. Oke? Pengetahuan yang teman-teman dapatkan hari ini atau kemarin-kemarin gitu atau mungkin dari kuliah yang lain, itu kalau disimpan hanya di ingatan teman-teman atau di otak teman-teman, itu akan menjadi pengetahuan tekstil. Akan tetapi ketika teman-teman tuliskan juga atau mungkin teman-teman download materinya, itu adalah atau mungkin teman-teman buat catatan, ringkasan dan yang lain sebagainya, itu adalah pengetahuan eksplisit dari teman-teman. Misalkan contohnya, hari ini kan saya tugaskan untuk membuat rangkuman ataupun ringkasan terkait dengan materi hari ini. Nah,
Ketika teman-teman membuat rangkuman, ketika teman-teman membuat ringkasan, itu adalah pengetahuan eksplisit dari teman-teman. Apa pengetahuan yang sudah teman-teman dapatkan, yang berupa pengetahuan tekstit ya, yang berada di ingatan teman-teman, dari yang berada di pemikiran teman-teman, teman-teman coba tuangkan menjadi sebuah tulisan ataupun rangkuman. Jadi pengetahuan tekstit sama eksplisit ini sebenarnya saling terhubung. Tinggal apakah pengetahuan tersebut masih berada dalam diri seseorang ataukah sudah dalam bentuk nyata, dalam bentuk buku, laporan, tugas, ataupun yang lainnya. Sampai sini Muhammad Reza bisa dipahami antara pengetahuan tekstit sama eksplisitnya? Bisa dipahami? Atau mungkin saya kasih contoh. Misalkan ketika seorang koki berarti punya keahlian dalam hal memasak ya. Koki itu mempunyai keahlian tadi dalam hal memasak. Mungkin koki tersebut bisa membuat suatu resep. Ketika ingin membuat rendang misalkan, resep yang digunakan seperti apa aja. Ayam yang baik atau ayam yang cocok digunakan untuk membuat rendang misalkan yang mungkin kalau misalkan dagingnya tidak terlalu tua, misalnya sapinya jangan terlalu tua. Karena kalau terlalu tua nanti alot misalkan seperti itu. Itu adalah contoh-contoh pengetahuan tekstit yang diketahui oleh para koki. Ketika mereka membuat resep, ketika mereka membuat langkah-langkah untuk memasak, itu hanya sebagian pengetahuan dari para koki tersebut. Sedangkan pengetahuan tekstit atau pengetahuan yang lebih besar itu masih berada di dalam pemikiran mereka, masih berada dalam si koki tersebut. Tidak bisa mereka tuangkan sepenuhnya ilmu ataupun pengetahuan yang mereka ketahui. Karena tadi ada kesulitan untuk mengungkapkan, ada kesulitan untuk menyampaikan. Karena agak susah memang. Oleh karena itu, ketika kita ingin mahir dalam segala hal, kita memerlukan namanya praktis ataupun latihan. Nah, dari latihan itu kita akan memahami, kita akan mendapatkan pembelajaran-pembelajaran. Mungkin teman-teman pernah dengar learning by doing. Ketika kita melakukan sesuatu, melakukan kesalahan, misalkan, oke kita pelajari berarti besok jangan seperti ini. Lakukan lagi, salah lagi, berarti jangan seperti ini. Begitu seterusnya sampai teman-teman mahir. Nah, dari latihan-latihan tersebut, teman-teman akan mendapatkan suatu pembelajaran, mendapatkan suatu pengetahuan. Itulah yang dinamakan sebagai pengetahuan tekstit. Oke, sampai sini dulu dari Reza mungkin ada tanggapan atau mungkin dari teman-teman yang lain? Oh, iya Pak. Paham, Pak. Paham ya? Oke, dari teman-teman yang lain ada yang tanyakan sebelum saya lanjut? 1, 2, 3, belum ada? Oke, kita lanjut dulu. Kemudian kita pelajari ada tingkatan itu pengetahuan itu ada tingkatannya. Yang pertama adalah core knowledge. Oke, yaitu sebuah pengetahuan minimum yang dibutuhkan agar kita dapat melakukan suatu tugas atau level minimum untuk melakukan play the game. Contohnya misalkan, di sini ada yang suka main game? Cowok biasanya yang suka nih, ada? PUBG, ML, atau yang lain? Ada yang suka main game? Ada, Pak. Oke, Heri suka main apa, Heri? Game offline, Pak. Offline, oke. Ketika kita memainkan sebuah game dalam bentuk apapun, online maupun offline, biasanya ada syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh gadget ataupun oleh sebuah perangkat untuk dapat memainkan permainan. Betul ya? Game Iya, apa Pak, yang betul, Pak. dimainkan sama Heri? Game apa, Heri? Ya lupa, Pak. Banyak ya game-gamenya. Misalkan katakanlah yang lagi ini aja, katakanlah PUBG misalkan. Biasanya ada syarat-syarat handphone ataupun gadget yang bisa memainkan game tersebut. Atau mungkin kalau permainan kayak di PC misalkan, ketika kita pengen main FIFA kayak gitu, atau mungkin permainan yang lain, itu biasanya ada syarat minimumnya. RAM-nya butuh berapa giga misalkan. Kemudian prosesornya yang seperti apa, VGA-nya yang seperti apa. Kalau misalkan dia di bawah syarat yang dibutuhkan atau yang diperlukan, maka mereka tidak bisa memainkan game tersebut. Nah, itulah yang disebut sebagai core knowledge, pengetahuan inti, pengetahuan minimum yang dibutuhkan supaya kita bisa ikut memainkan game tersebut. Kurang lebih seperti itu. Ketika kita ingin melakukan suatu pekerjaan ataupun yang lainnya, sama, kita harus memiliki pengetahuan dasarnya dulu, pengetahuan inti. Supaya kita bisa bermain di permainan ataupun pengetahuan tersebut.
Jadi yang paling dasar berarti adalah pengetahuan intinya. Sama halnya misalkan ketika kita ingin berbisnis. Ketika berbisnis, kita harus mempunyai skill-skill dasar atau pengetahuan-pengetahuan inti supaya kita bisa berbisnis. Dalam hal apa pemasaran, pengetahuan intinya apa? Kita bisa memasarkan melalui media sosial misalkan. Atau mungkin kita bisa meyakinkan calon pelanggan kita. Itu adalah pengetahuan-pengetahuan inti yang diperlukan untuk melakukan ataupun berbisnis misalkan. Kemudian setelah kita mempunyai core knowledge, kita harus memiliki advanced knowledge. Jadi jangan sampai berhenti di core knowledge aja. Karena ini cuma pengetahuan minimum, tapi kita harus bisa atau paling tidak berusaha mencapai advanced knowledge. Nah, pengetahuan lanjutan atau advanced knowledge ini adalah pengetahuan yang membuat suatu organisasi dapat bersaing dengan organisasi yang lainnya. Nah, pengetahuan ini nanti akan menghasilkan sesuatu yang dapat menjadi pembeda dengan kompetitor. Oke, kalau yang tadi di sini cuma bisa memainkan aja, tetapi kalau yang di sini kita sudah bisa menjadi pembeda, bisa bersaing dengan para pesaing kita. Oke, jadi kita sudah ada sisi-sisi sesuatu yang berbeda dibandingkan dengan kompetitor sehingga kita bisa ada keunggulannya seperti itu. Tapi kita juga jangan sampai berhenti di sini, kita harus meningkatkan lagi sampai ke pengetahuan inovatif atau innovative knowledge. Di mana pengetahuan ini memungkinkan perusahaan untuk memimpin. Nah, di sini ada kata-kata memimpin industri. Sehingga kita bisa mengubah aturan main bisnis. Oke? Kalau yang di sini kita sudah bisa ngontrol jalannya bisnis itu kita mau kemana. Sehingga kita bisa menjadi trendsetter. Oke? Jadi market leader. Kalau sudah sampai inovatif knowledge. Contohnya misalkan, saya contohkan pakai perusahaan yang sering kita pakai aja, pakai perusahaan Apple misalkan. Oke, perusahaan Apple merupakan salah satu perusahaan yang sudah memiliki pengetahuan inovatif. Seperti contohnya dulu ketika awal-awal mereka mengeluarkan handphone ya, iPhone-nya yang pertama kali, itu kan sudah full screen, ya kan? Ketika handphone-handphone yang lain masih layarnya kecil, masih ada tombol fisiknya, keyboard kayak gitu ya, menggunakan QWERTY. iPhone dengan gebrakannya membuat suatu handphone yang langsung full screen. Cuma ada satu tombol aja di depan, yaitu buat tombol home ya kalau nggak salah. Nah, hal tersebut kemudian membuat mereka menjadi salah satu trendsetter, di mana setelah itu handphone-handphone atau pabrikan handphone-handphone mengikuti tren dari yang dibuat oleh Apple. Samsung, kemudian handphone-handphone yang lainnya lah ngikutin semua. Di mana handphone-handphone tersebut sudah memiliki layar yang full screen. Layarnya full, satu penuh, tidak ada tombol fisiknya untuk ngetik kayak gitu. Sekarang ketikannya sudah pakai full screen semua. Kemudian contohnya lagi ketika misalkan iPhone dengan mengeluarkan jenis handphonenya seperti ini, ada poninya, full screen poni, jadi rasio dari layarnya sudah hampir 100%. Cuma tinggal ada sedikit aja yang digunakan untuk speaker dan kamera depan situ. Kemudian handphone-handphone yang lain ngikutin juga, ya kan? Ngikutin juga dengan konsep ataupun model yang mirip dengan yang dikeluarkan oleh Apple. Itu salah satu aja contohnya. Banyak juga perusahaan-perusahaan yang lain yang menjadi salah satu trendsetter ataupun perintis dan menjadi market leader. Sehingga perusahaan-perusahaan pesaingnya ataupun pengikutnya tinggal ngikutin aja. Dan dia tidak selalu menjadi market leader ya. Kadang Apple juga ngikutin dari Samsung misalkan terkait dengan kualitas layarnya seperti itu. Nah, ketika kita sudah bisa memiliki pengetahuan inovatif, kita bisa mengubah aturan main bisnis. Tadi contohnya handphone-handphone yang sebelumnya layarnya kecil, sekarang pada ngikutin layarnya full screen semua. Semua di depan full. Kemudian bagi perusahaan-perusahaan yang hanya levelnya di advanced knowledge, dia mungkin bisa bersaing, tapi masih ngikutin, masih menjadi follower aja. Tapi bukan berarti nanti dia hanya berhenti sampai di sini. Ketika mereka sudah bisa naik ke level inovatif, mereka juga bisa menjadi market leader. Contohnya, saya contohkan yang di sini, contohnya adalah Xiaomi. Oke, contohnya Xiaomi. Di mana awal-awal mereka itu hanya ngikutin dulu. Misalkan Samsung ngeluarin tipe yang seperti apa, ngikutin, buat seperti itu juga. Kemudian mereka juga ngikutin mungkin dari Apple ngeluarin seperti apa, mereka juga pakai fiturnya. Oke, kemudian
kalau untuk yang sampai di sini dia hanya awal banget ya, hanya ngikutin terus aja. Oke, sampai sini dulu tingkatan pengetahuan bisa dipahami dari core knowledge, advance sama inovatif. Ada yang tanyakan? Cukup jelas? Oke, kalau cukup jelas kita lanjut dulu. Model manajemen pengetahuan ada 5. Yang pertama ada dari von Krog and Ross, kemudian ada Nonaka Takeuchi, model Cho, model Wick, dan juga Boisot. Kita pelajari pelan-pelan satu-satu dulu. Dari model von Krog. Jadi menurut von Krog ini bahwa pengetahuan tersebut dapat dibedakan menjadi individual dan pengetahuan sosial. Pengetahuan individual tadi kita sudah bahas ya sebelumnya, di mana pengetahuan tersebut diperoleh dari individu-individu yang mendapatkan pengetahuan dari pengalaman dia selama mereka mengerjakan suatu proyek misalkan. Sedangkan pengetahuan sosial tadi kita tahu bahwa pengetahuan tersebut bisa diperoleh dari lingkungan ataupun komunitas yang ada di sana. Kemudian ada beberapa hal, atau ada beberapa aspek yang harus dianalisis dalam model ini, yaitu pengetahuan ini bagaimana caranya atau kenapa pengetahuan tersebut sampai ke karyawan, bagaimana pengetahuan tersebut bisa mencapai organisasi, apa artinya pengetahuan bagi karyawan atau organisasi, dan apa saja hambatan untuk manajemen pengetahuan organisasi. Ini kita perlu analisis dari model von Krog. Kemudian selanjutnya, ada beberapa tantangan ataupun hambatan ya terkait dengan keberhasilan manajemen pengetahuan. Yang pertama karyawan atau dari perspektif individu. Kurangnya pemahaman dan atas efektivitas manajemen pengetahuan bagi keberhasilan organisasi membuat beberapa karyawan ataupun individu kurang antusias untuk mengimplementasikan organisasi. Atau mungkin mereka memiliki perspektif yang berbeda tentang manajemen pengetahuan. Sehingga kalau misalkan satu karyawan dengan karyawan yang lainnya berbeda perspektif, berbeda pemahaman, ini akan menjadi suatu tantangan. Bagaimana caranya? Ya kita kalau bisa menyamakan persepsi dulu antara satu karyawan dengan karyawan yang lainnya. Kemudian komunikasi juga menjadi salah satu tantangan. Komunikasi antar individu dalam organisasi terkait iklim itu juga memegang peranan penting bagi keberhasilan organisasi. Kalau komunikasi antar karyawan ataupun antar staf, antar anggota di dalam perusahaan atau organisasi tidak berjalan dengan baik, atau mungkin komunikasinya terhambat, katakanlah seperti itu, maka ini juga bisa menjadi suatu tantangan. Contohnya kayak sekarang dengan adanya WFH seperti ini akan menjadi suatu tantangan tersendiri. Kalau dulu mungkin ketika kita ingin membahas ataupun diskusi dengan rekan sesama kerja ataupun dengan sesama teman-teman mahasiswa akan dengan lebih mudah. Kalau misalkan mau tanya ya udah langsung komunikasi, ada dua arah. Kalau sekarang misalkan kayak teman-teman ada yang nggak paham nih di materi ini, teman-teman harus ada effort dulu untuk menghubungi teman-teman lainnya yang mungkin lebih paham. Tantangannya kalau sekarang mungkin dengan adanya era telekomunikasi sekarang, kalau misalkan ada seseorang yang mempunyai kendala dalam hal komunikasi, itu menjadi tantangan juga. Oke, kemudian yang ketiga, struktur organisasi juga sangat penting terkait dengan alur instruksi, hierarki, dan manajemen dalam organisasi. Dapat menjadi penghambat juga. Kalau struktur organisasinya baik, maka tadi antara satu karyawan dengan karyawan yang lainnya akan dapat terjalin dengan baik juga. Hubungan antara antara satu departemen dengan departemen yang lainnya juga dapat terjalin dengan baik. Hubungan antar anggota juga dapat menjadi salah satu tantangan. Kalau antar anggota aja tidak ada hubungan yang baik, maka akan susah untuk dapat mencapai tujuan dari manajemen pengetahuan. Dan yang terakhir, sumber daya manusia ataupun manajemennya. Ketika SDM yang ada di sana tidak dapat di-manage atau dapat dikelola dengan baik, otomatis ini dapat juga akan mempengaruhi atau menghambat keberhasilan dari manajemen pengetahuan. Oleh karena itu, 5 hal ataupun 5 aspek tersebut harus kita ketahui betul bagaimana caranya supaya hal-hal tersebut tidak menjadi penghambat dalam keberhasilan manajemen pengetahuan. Oke, selanjutnya ini model Nonaka dan Takeuchi. Nonaka dan Takeuchi salah satu peneliti ataupun ahli yang juga sempat mendefinisikan ya dari manajemen pengetahuan. Nah, mereka berdua juga membuat suatu model manajemen pengetahuan yang juga disebut sebagai diagram SECI, di mana SECI itu adalah
sosialisasi, eksternalisasi, kombinasi, dan internalisasi. Oke, atau juga disebut juga sebagai spiral, pengetahuan spiral. Karena dia berbentuknya spiral, muter terus seperti ini. Di sini spiralnya di sini. Oke, kita bahas dulu mungkin satu-satu. Terkait dengan apa dulu nih? Sosialisasi dulu ya. Sosialisasi seperti yang kita tahu di sini dari text menuju text lagi. Oke, dari text menuju text lagi. Artinya apa? Pengetahuan atau sosialisasi ini biasanya merupakan interaksi antara satu individu. Di sini I itu menunjukkan individu ya. I di sini untuk menunjukkan individu. Yaitu sebuah interaksi antar individu, oke, interaksi antar individu yang terjadi di masyarakat ataupun di lingkungan kerja kita. Contohnya misalkan ketika teman-teman ngobrol dengan temannya yang lain, atau mungkin ketika ketemu di kafe ngobrol, itu adalah merupakan bentuk sosialisasi. Sharing antara satu orang dengan orang yang lainnya. Biasanya bentuk seperti ini itu tidak dicatat ya. Jadi ketika teman-teman sharing, teman-teman ngobrol kayak gitu, itu kan tidak ada orang yang, sebentar aku catat dulu, nggak ada. Oleh karena itu, dia bentuknya dari text menuju text lagi. Ketika misalkan teman-teman ngobrol sama teman yang lain, misalkan ngomongin apa ya, kalau anak keuangan mungkin ngomongin saham misalkan seperti itu. Nah, apa yang disampaikan oleh A misalkan tentang saham, itu akan diterima dengan baik oleh B misalkan. Tetapi B itu nggak nyatet biasanya, karena lebih ke sharing, lebih ke melakukan interaksi aja kayak biasa. Itu namanya sosialisasi. Teman-teman lagi ngopi, ngobrolin tentang apa, di coffee shop misalkan, itu namanya sosialisasi. Dan biasanya dalam bentuk yang tidak formal. Nah, kemudian proses sosialisasi ini juga bisa dalam bentuk brainstorming. Brainstorming itu kayak diskusi, setiap orang menyampaikan pendapatnya, kemudian mereka saling berdiskusi. Ketika ada orang yang memberikan pendapat, orang lain akan menimpali, sehingga ide yang ditawarkan oleh salah satu dapat diperbaiki terus-menerus. Karena satu ide ditanggapi oleh orang yang lainnya. Diberikan masukan misalkan atau yang lainnya. Sehingga nanti muncul ide-ide yang lain mungkin dari ide yang sebelumnya, dari A ketika misalkan dia menyampaikan suatu pendapat. A menyampaikan ide, B menanggapi. Oh ternyata C punya ide, C menyampaikan lagi. Seperti itu seterusnya. Nah, sebenarnya keunggulan ataupun kelebihan dari sosialisasi ini juga sebagai salah satu kelemahannya. Kenapa? Karena mereka masih dalam bentuk text sheet. Text sheet menjadi text sheet. Jadi nggak ada perubahan pengetahuan di sini. Kayak tadi contohnya ketika siapa tadi misalkan Harry kayak gitu ngobrol dengan Reza di coffee shop tentang suatu topik misalkan, itu kalau obrolan antara satu orang dengan obrolan dengan yang lainnya, maka hanya akan memindahkan pengetahuan dari text sheet juga ke text sheet lagi. Karena tidak ada perubahan bentuk pengetahuan. Oke, contohnya misalkan Honda ya, mungkin teman-teman tahu Honda itu adalah perusahaan besar dari Jepang. Honda melakukan ataupun memberikan suatu camp ya, kayak namanya brainstorming camp, di mana di sana mereka dapat melakukan ataupun bertukar pendapat, bertukar ide, bertukar gagasan dengan orang yang lainnya. Tapi di sini yang tidak diperbolehkan adalah ketika mereka memberikan kritik tapi tidak ada masukan sama sekali. Jadi nggak boleh tuh. Kalau kamu memberikan kritik, coba silahkan. Menurutmu baiknya kayak gimana? Kalau cuma ini nggak bagus, cuma berhenti sampai di situ nggak boleh. Jadi ketika kamu ingin memberikan kritik, coba menurutmu kira-kira yang baik seperti apa? Untuk apa? Untuk membuat ide yang tadi disampaikan oleh orang A misalkan, itu tidak hanya tidak hanya dijatuhkan, tapi kalau memang kurang baik, silahkan menurut Anda yang baik seperti apa, seperti itu. Nah, dengan adanya brainstorming tadi, orang-orang merasa lebih merasa memiliki ikatan yang sama dengan orang yang lainnya, kemudian memiliki merasa terlibat dalam suatu proyek, kemudian mereka dapat menciptakan suatu harmoni dengan teman-teman ataupun anggota yang lainnya. Oke, kemudian selanjutnya, tahap yang selanjutnya yaitu adalah eksternalisasi. Oke, eksternalisasi itu dari text menuju eksplisit. Oke, karena ini sudah berubah, oke, ini kan eksternalisasi ya, berubah dari text menuju eksplisit. Nah, proses ini itu
terjadi perubahan bentuk pengetahuan. Nah, pengetahuan yang sebelumnya tidak tertulis, sekarang mulai ditulis, direkam, dicatat, atau mungkin dalam bentuk sesuatu yang terlihat. Contohnya seperti ini. Ketika saya nih menyampaikan materi, menyampaikan topik terkait dengan pengetahuan, teman-teman beberapa mungkin ada yang mencatat, ada yang merekam, ada yang memfoto misalkan slide-nya kayak gitu, atau mungkin membuat sesuatu yang teman-teman bisa akses lagi ke depannya. Nah, itu adalah salah satu contoh dari pengetahuan teksit menjadi pengetahuan eksplisit. Oke, kurang lebih seperti itu. Di sini gambarnya menunjukkan bahwa G itu grup atau kelompok, ini I. Jadi dalam suatu kelompok, masing-masing orang mungkin memberikan pendapat ataupun pengetahuannya kepada orang lain, kemudian dari orang lain tersebut membuat ataupun mengubah pengetahuan yang mereka terima menjadi sesuatu yang dalam bentuk eksplisit. Oke, seperti itu. Contohnya misalkan ada lagi misalkan jurnalis pengetahuan. Seorang jurnalis itu mungkin pernah misalkan mewawancari seorang profesor misalkan atau seorang ahli. Kemudian mereka mencatat dengan baik, merekam, kemudian juga ibaratnya ya intinya mencatat semua yang disampaikan oleh para profesor ataupun ahli tersebut. Kemudian mereka kemudian mereka ekstrak, mereka modelkan, mereka lakukan sintesis ya terkait dengan apa yang sudah disampaikan oleh profesor atau ahli tersebut. Kemudian mereka menuangkannya ke dalam sebuah laporan, sebuah tulisan seperti itu. Oleh karena itu, maka akan terbentuk suatu pengetahuan yang eksplisit. Karena dari jurnalis tersebut menuangkannya dalam bentuk laporan, tulisan, ataupun yang lainnya yang bisa kita akses dengan mudah. Oke, ketika pengetahuan tersebut sudah diubah menjadi pengetahuan eksplisit, maka sudah permanen jadi eksplisit. Contohnya misalkan kayak tadi, ketika jurnalis tersebut menulis, merekam, dan mencatatnya dalam suatu bentuk laporan ataupun tulisan, maka ya udah pengetahuan yang tadinya dimiliki oleh profesor sekarang sudah menjadi bentuk pengetahuan yang eksplisit. Sama halnya kayak teman-teman sekarang sedang mencatat mungkin, sedang merekam, sedang menuliskan ulang apa yang saya sampaikan, berarti artinya teman-teman sudah merubah pengetahuan teksit menjadi eksplisit. Oke, seperti itu ya, bisa dipahami ya. Selanjutnya kita lanjut ke tahap kombinasi. Kombinasi itu merupakan proses dari mengkombinasikan ulang dari potongan-potongan pengetahuan eksplisit menjadi suatu bentuk yang baru. Oke, contohnya misalkan ketika saya ingin membuat PPT ini misalkan. Oke, ketika saya ingin membuat PPT ini. Saya baca dulu, saya pelajari dulu apa itu pengetahuan eksplisit, apa itu pengetahuan teksit, kemudian modelnya apa aja, saya baca dari berbagai literatur, kemudian saya coba gabungkan atau saya kombinasikan apa yang sudah saya pelajari, oke, dari beberapa atau berbagai sumber menjadi satu kesatuan, jadilah PPT ini. Nah, itu adalah salah satu bentuk kombinasi, di mana dari pengetahuan eksplisit masih dalam bentuk eksplisit lagi. Misalkan saya ambil dari literatur atau dari bukunya Kimis Dalkir. Kemudian saya juga ambil dari bukunya siapa nih? Hoya Yautung ya, dari yang berbahasa Indonesia. Nah, dari sana saya coba mengkombinasikan pengetahuan-pengetahuan eksplisit yang sudah saya dapatkan menjadi satu kesatuan yang utuh. Itu disebut sebagai kombinasi. Jadi intinya dari pengetahuan-pengetahuan yang sudah ada cuma dikombinasikan menjadi sebuah bentuk pengetahuan yang baru. Kurang lebih seperti itu ya. Kemudian contohnya apa? Contohnya ada dari perusahaan Kraft General Food ya. Mereka mencoba merencanakan dan mengembangkan sebuah sistem yang baru di mana mereka tidak hanya bisa men-track ataupun melacak pembelian atau barang-barang yang sudah dijual. Akan tetapi, mereka mencoba membuat suatu sistem yang bisa melacak juga siapa pembelinya, terus kemudian juga terkait dengan informasi dari pembeli tersebut siapa. Untuk apa? Untuk dapat membuat suatu model penjualan, sehingga kita nanti ke depannya bisa membuat suatu kombinasi produk misalkan. Oh, ternyata ada beberapa orang yang suka membeli produk A dengan produk B. Nah, kita bikin bundling nih. Produk A kita bundling dengan produk B. Seperti itu.
Kenapa? Karena ini sangat penting ketika kita mengetahui preferensi dari pelanggan kita, kemudian apa saja kebiasaan-kebiasaan mereka dalam membeli produk kita, itu akan sangat kita bisa butuhkan untuk bisa memodelkan mungkin apa namanya tipe-tipe penjualan seperti apa yang lebih baik ke depannya. Oke, itu adalah contoh dari kombinasi. Selanjutnya yang terakhir adalah internalisasi. Contohnya misalkan ketika tadi teman-teman sudah menuliskan apa namanya materi yang saya sampaikan, topik yang saya sampaikan, teman-teman tadi kan catat ya. Ketika teman-teman tadi catat, terus kemudian teman-teman nanti baca lagi nih setelah pelajaran selesai, mungkin besok atau kapan suatu saat baca lagi, kemudian teman-teman pahami, resapi, oh ternyata kayak gini, oh ternyata perbedaannya seperti ini. Itu artinya teman-teman sedang melakukan proses internalisasi dari yang teman-teman baca, dari yang teman-teman pahami sebelumnya, teman-teman tangkap menjadi pengetahuan teksit. Dari yang sebelumnya dari buku nih, dari buku yang bersifat eksplisit, teman-teman pahami, teman-teman baca, terus teman-teman lakukan internalisasi. Sehingga nanti teman-teman paham, oh ternyata pengetahuan itu seperti ini, seperti ini. Jadi sekarang teman-teman sudah memiliki apa namanya suatu pengetahuan dalam bentuk teksit. Kurang lebih seperti itu. Nah, proses internalisasi ini erat kaitannya dengan adanya learning by doing. Oke? Contohnya misalkan kayak tadi saya contohkan, ketika teman-teman ingin belajar naik motor misalkan dulu ketika belum bisa naik motor. Teman-teman pertama jatuh. Oke? Terus kemudian teman-teman, oh caranya biar nggak jatuh, maka gasnya yang stabil misalkan. Oke, teman-teman latihan lagi. Oh ternyata masih jatuh. Apalagi yang perlu diperbaiki. Begitu seterusnya. Nah, pada saat proses belajar tersebut, teman-teman sedang melakukan namanya proses learning by doing. Teman-teman belajar dari apa yang sudah teman-teman lakukan. Ketika masih salah, teman-teman perbaiki. Teman-teman perbaiki lagi. Itu artinya teman-teman sedang melakukan proses internalisasi. Nah, ketika teman-teman sudah berhasil melakukan internalisasi, teman-teman sudah ingat, teman-teman sudah pahami di pemikiran teman-teman, maka nanti biasanya akan terus teman-teman ingat. Oke, akan terus teman-teman ingat, teman-teman bisa melakukan perluasan, teman-teman bisa melakukan pelebaran dengan ataupun melakukan framing atau reframe ya, terkait dengan pengetahuan yang sudah teman-teman pahami. Oke, kurang lebih seperti itu. Jadi kalau teman-teman sudah paham konsep, nanti teman-teman akan bisa melakukan reframing ataupun memperluas dari konsep-konsep yang teman-teman sudah pahami. Oke, kurang lebih seperti itu terkait dengan apa namanya model dari Nonaka dan Tekwichi. Sampai sini dulu, silahkan ada yang ingin tanyakan. Ini lumayan ribet, tetapi teman-teman tinggal pahami untuk masing-masing ini aja nih. Sosialisasi itu perubahan dari tipe apa ke apa. Kemudian nanti apa aja kata kuncinya, kayak tadi yang sudah saya jelaskan. Silahkan ada yang ditanyakan. Pak, saya mau tanya Pak. Boleh, Heri, silahkan. Begini Pak, kan ini kan tentang pengetahuan yang dimiliki kan Pak. Nah, tandanya ibaratnya kayak HP ya kan. HP itu memiliki produksi kayak seperti mereka melakukan kayak apa ya? Kayak ada bincang di internet gitu loh Pak. Nah terus ada kayak konsumen itu komen-komen bagusnya kayak gini, kayak gini, kayak gini. Terus kayak apa gitu. Nah terus itu termasuk kayak komunikasi apa namanya? Pengetahuan apa Pak? Kalau menurut kayak gitu Pak, yang ibaratnya itu pengetahuan yang dari apa namanya? Keinginan konsumen HP, peribahasanya HP-nya kayak pengennya kayak gini, terus diterapkan sama produsennya itu kayak gimana Pak? Maksudnya Pak, kalau pengetahuan apa namanya Pak? Sebentar. Mungkin pelan-pelan bisa dijelaskan lagi. Aduh. Mana mungkin bisa dipahami. Ada tuh mungkin teman-teman ada yang bisa nangkap. Pengetahuan gimana maksudnya ya? Saya masih belum nangkap nih. Seandainya kan kita punya pengetahuan nih Pak. Oke. Nah, terus contohnya yang enaknya kayak buku gitu Pak, pembuatan buku. Nah, kan kalau buat buku harus sesuai keinginan pembaca kan Pak. Oke. Nah, ada tuh kayak pembaca itu kayak komen-komen gitu, terus kayak itu diterapin lagi ke ini Pak, ke dalam buku itu Pak. Itu termasuk Pak.
Ya, ya, oke. Mungkin saya agak paham sedikit. Jadi itu adalah salah satu memang bentuk proses penyerapan kembali pengetahuan ya. Jadi seperti yang, mohon maaf, di mute dulu, Ani. Jadi itu salah satu yang sudah kita pelajari sebelumnya ya. Ketika kita sudah memiliki pengetahuan, kemudian kita aplikasikan pengetahuan tersebut, ternyata ada pembaharuan, maka kita bisa lakukan apa namanya, knowledge capture ataupun knowledge acquire lagi. Jadi kita dapatkan pengetahuan lagi. Contohnya kayak tadi ketika kita menerbitkan suatu buku, buku tersebut dirilis, dibaca oleh orang, kemudian ada masukan lagi atau ada suatu pembaharuan, maka kita revisi lagi bukunya. Itu tidak apa namanya, bukan suatu hal yang eh, bukan sesuatu hal yang apa namanya, yang tidak wajar ya. Jadi artinya biasa orang seperti itu. Contohnya kayak teman-teman lihat buku pelajaran atau buku-buku yang kita sering pakai di perkuliahan misalkan, mereka kan juga menerbitkan edisi kesekian. Artinya apa? Mereka selalu mengupdate bukunya supaya bisa lebih relate, lebih relevan dengan keadaannya. Misalkan dari zaman dulu banget tuh, buku-buku dari tahun 80-an, 90-an, itu sampai sekarang masih terus direvisi, masih terus diperbaharui. Untuk ngikutin kira-kira contoh yang relevan dan contoh yang relate dengan keadaan saat itu seperti apa. Makanya sampai sekarang ada buku edisi ke 10, 12, 13 kayak seperti itu. Jadi biasanya contoh-contohnya itu diganti atau diupdate yang relevan dan relate dengan kondisi saat itu. Mungkin kurang lebih seperti itu, Heri. Jadi pahami? Oh, baik Pak, baik Pak. Terima kasih Pak. Oke, kita lanjutkan dulu ya. Selanjutnya adalah model dari Cho. Model dari Cho kurang lebih seperti ini, di mana terdapat 3 tahapan ya, sense making, decision making, sama knowledge creating. Oke, jadi ketika kita apa namanya, membuat suatu pengetahuan, maka kita akan bagikan ke ini. Kita akan membuat eh, pembuatan indera ataupun apa bahasanya yang lebih enak ya, sense making ya, mungkin agak susah tapi pembentukan indera agak susah mungkin, tapi contohnya kayak gini, ketika kita sudah bisa menciptakan suatu pengetahuan, menciptakan dalam hal ini itu sudah bisa menangkap ataupun sudah bisa memperoleh pengetahuan dari yang sebelumnya kita tidak dapat, jadi dari informasi ataupun dari pengetahuan-pengetahuan eksternal. Nah, kita nanti bentuk nih kira-kira seperti apa. Kita sudah memiliki apa namanya, pengetahuan-pengetahuan yang sudah kita miliki, kita bentuk namanya sense making. Oke. Selanjutnya dari sana kita buat sebuah keputusan. Oke, kita membuat sebuah keputusan. Nah, dari ketika kita membuat sebuah keputusan, kita juga harus melakukan ada yang namanya knowledge creating lagi. Begitu seterusnya. Jadi artinya apa? Artinya ketika kita sudah melakukan suatu keputusan, kita jangan sampai berhenti di sini. Kita harus mencoba untuk mendapatkan pengetahuan ataupun kemampuan yang baru yang bisa kita perbaiki terus menerus. Oke, selanjutnya dari model WIG. Dari model WIG ini kurang lebih seperti ini. Jadi WIG tersebut membagi ataupun mengklasifikasikan menjadi 3 bentuk pengetahuan, yaitu ada bentuk publik atau umum, ada yang shared ataupun terbagikan, dan juga ada yang personal. Oke. Kalau yang bentuk publik ini contohnya biasanya pengetahuan-pengetahuan yang terukur dan terbaca. Ini nanti teman-teman bisa lihat di sini ada beberapa dimensi-dimensinya ya, dimensi faktual, konseptual, ekspektasional, dan metodologikal. Kalau yang shared itu yang sudah terbagikan. Kalau publik itu pengetahuan yang sudah diketahui umum gitu ya, pengetahuan umum lah. Sedangkan pengetahuan yang shared itu pengetahuan yang dibagikan oleh para ahli kepada ahli yang lainnya. Itu namanya shared knowledge. Sedangkan pengetahuan personal itu pengetahuan yang diperoleh dari hasil pengamatan ataupun dari apa namanya tadi, hasil dari internalisasi pengetahuan yang mereka pelajari. Nah, di sini contohnya kita bisa lihat bahwa pengetahuan dapat diklasifikasikan menjadi 3, public, shared atau dibagikan, dan juga personal. Nah, masing-masing ini kita juga bisa klasifikasikan lagi menjadi terkodifikasi ataupun dapat yang diakses. Contohnya misalkan, kalau yang terkodifikasi atau yang pasif, pengetahuan umum yang pasif itu berupa buku, manual, ataupun perpustakaan. Itu adalah pengetahuan yang bersifat pasif. Kalau yang bersifat aktif, contohnya adalah para ahli ataupun expert. Oke, begitu seterusnya. Ini kalau yang pasif ada beberapa lagi.
Teman-teman nanti bisa baca di slide ataupun di bukunya ya. Kemudian, nah di sini ada beberapa tingkatan seseorang bisa dikatakan dari novice ataupun yang paling bawah sampai ke master. Oke. Novice atau mungkin teman-teman yang main game juga ada yang bilang noob gitu ya, yang masih cupu kayak gitu ya. Itu adalah tingkatan yang paling bawah, di mana kesadaran akan pengetahuan dan penggunaannya masih sangat rendah. Jadi orang-orang di level ini itu masih belum paham akan adanya suatu pengetahuan dan kegunaan dari pengetahuan tersebut. Kemudian naik ketika mereka sudah mulai paham, naik menjadi ke level beginner atau masih awal ya, masih awal banget nih. Nah, individu pada tingkatan ini mengetahui di mana keberadaan dari pengetahuan tersebut, tetapi mereka tidak tahu penggunaannya. Mereka sudah mulai belajar pengetahuannya, tetapi mereka tidak tahu kapan menggunakannya, ataupun mereka tidak tahu cara menggunakan pengetahuan tersebut. Oke, selanjutnya ini tadi udah naik ke level ini, naik lagi ke kompeten. Kalau ke kompeten, mereka sudah mengetahui pengetahuan, artinya mereka sudah memiliki pengetahuan, namun terbatas kemampuan penggunaannya. Oke, mereka mungkin sudah memiliki pengetahuan tentang A misalkan, tentang kemampuan atau kompetensi A. Tetapi untuk kompetensi yang lainnya masih terbatas, masih belum bisa. Itu namanya kompeten. Terus naik lagi ke expert. Kalau ke expert, dia sudah bisa menyimpan pengetahuan dalam pemahamannya. Terus dapat juga menggunakan pengetahuan tanpa intervensi dari luar. Berarti ini udah dalam tahapan yang keren nih, udah sampai expert. Ini kan ahli, para ahli. Mereka bisa menyimpan, jadi mereka sudah paham di luar kepala ibaratnya ya, terkait dengan konsep-konsep yang ada. Dan lebih tinggi lagi itu namanya tahap master, di mana mereka sudah bisa menginternalisasi dan juga mengetahui pengetahuan secara kompleks maupun mendalam. Jadi master ini mereka sudah paham secara mendalam terkait dengan suatu konsep misalkan, ataupun dengan terhadap suatu kemampuan seperti itu. Oke, sampai sini dulu. Silakan ada ditanyakan lagi terkait dengan tingkatan. Belum ada? Oke, kita lanjutkan dulu. Nah, ini agak susah nih. Coba kita perhatikan di sini. Di sini ada 3 sumbu, yaitu sumbu apa aja di sini? Dari yang tidak terdifusi sampai terdifusi, dari yang tidak terkodifikasi sampai ke terkodifikasi, dari yang konkret menuju abstrak. Oke, di sini kita lihat ya, dari kiri ke kanan, dari sini tengah ya, menuju kanan itu dari yang tidak terdifusi sampai ke terdifusi atau tersebar ya, dari yang sebelumnya belum tersebar menjadi yang tersebar. Terus dari konkret ke abstrak, dari dari sini ke depan ya, berarti dari titik ini ke depan, berarti ke kanan, ke depan sama ke atas. Kalau ke atas itu terkodifikasi. Terkodifikasi itu berarti kalau yang sebelumnya sebelumnya mungkin belum kelihatan, tapi sekarang sudah mulai kelihatan dalam bentuk yang lebih eksplisit. Oke, kita lihat dulu misalkan dari sini, dari common sense ataupun cultural knowledge. Nah, dalam tahap ini berarti pengetahuan tersebut itu sudah terdiffuse atau sudah tersebar di masyarakat, sehingga juga disebut sebagai cultural knowledge atau pengetahuan budaya. Tetapi ini masih belum terkodifikasi. Karena dia di bawah ya. Berarti dia posisinya di bawah, terus kemudian di sebelah sini, di belakang. Kemudian dia di sebelah kanan. Oke, berarti dia terdifusi. Kemudian dia tidak terkodifikasi dan dia juga masih konkret. Oke, caranya seperti itu. Kemudian dia beralih ke personal tacit knowledge. Dari sini dia sudah mulai mengarah ke abstrak karena semakin ke depan ya. Kemudian dia sudah mulai naik. Tapi dia dia tidak terdifusi atau dia tidak tersebar. Pengetahuan-pengetahuan ini berupa pengetahuan yang taksit, yaitu pengetahuan personal. Seseorang yang memiliki pengetahuan di dalam pemikirannya, di dalam dirinya, itu memiliki pengetahuan personal tadi. Oke, ini antara abstrak dan tidak abstrak atau antara abstrak dan konkret. Posisinya di situ. Lanjut lagi, dia menuju ke depan, tapi atas dan di kiri. Ini kan kanan. Ini kanan, ini kiri, ini depan, ini di belakang. Ini bawah, ini ke atas. Oke, berarti di sini posisinya di mana ini? Di depan, atas,
kemudian di kiri ya. Berarti posisinya dia tidak terdiffuse ataupun tidak tersebar. Berarti dimiliki oleh seseorang, kayak gitu ya. Dimiliki oleh seseorang. Kemudian habis itu terkodifikasi, artinya berarti dia yang tadinya tacit sekarang sudah menjadi eksplisit. Karena kalau yang tacit dia tidak terkodifikasi. Kalau sekarang sudah terkodifikasi, maka dia menjadi bentuk yang eksplisit. Tapi sekarang menjadi bentuk yang abstrak. Lanjut, setelah itu dia berputar ke kanan lagi. Menjadi pengetahuan publik yang berbentuk eksplisit. Oke, di sini publik artinya apa? Publik kan berarti sudah tersebar. Jadi pengetahuan tersebut sudah tersebar sehingga menjadi pengetahuan publik atau pengetahuan umum. Kemudian dia masih bersifat abstrak karena dia masih berada di depan sana. Oke, dia juga masih terkodifikasi. Masih terkodifikasi karena dia letaknya masih di atas. Dia nanti turun lagi ke depan, berbelok dan seterusnya. Itu menurut model Boisot. Oke, sampai sini dulu. Ada yang tanyakan? Silahkan, ada yang mau tanyakan? Ada yang makin bingung? Ini memang untuk model ada beberapa detail-detail yang mungkin teman-teman harus baca sendiri di buku, mau buku yang berbahasa Indonesia maupun yang berbahasa Inggris. Silahkan nanti kalau misalkan masih ada pertanyaan atau yang masih bingung, silahkan bisa langsung ditanyakan ke saya atau bisa kita diskusikan di grup. Oke, sampai sini kita lanjutkan atau ada yang tanyakan silahkan. Cukup? Oke, kita lanjutkan. Kayaknya slide terakhir nih setelah ini. Oke, ini adalah life cycle ataupun siklus hidup dari manajemen pengetahuan. Ini mirip kayak yang sebelumnya ya. Mirip yang sebelumnya di mana pengetahuan tersebut pertama diciptakan dulu. Setelah diciptakan kemudian dibagikan. Ya kan? Setelah dibagikan, pengetahuan tersebut distrukturisasi. Dilakukan strukturisasi. Untuk apa? Untuk memudahkan ketika suatu saat ingin digunakan. Jadi nanti ketika ada orang yang ingin menggunakan, oh udah gampang. Oh ternyata pengetahuannya di sini. Sudah tersimpan dan terstruktur. Kemudian nanti ketika suatu saat ingin digunakan, nah pengetahuan tersebut digunakan. Dan yang terakhir dilakukan namanya audit. Artinya apa? Audit itu berarti dilihat kira-kira mana pengetahuan yang masih relevan, mana pengetahuan yang masih bisa digunakan untuk konteks saat ini. Kenapa? Karena nanti ketika berbeda kondisi, berbeda situasi, otomatis pengetahuan-pengetahuan ada beberapa yang sudah tidak relevan. Contohnya misalkan, zaman dulu mungkin ada salah satu skill yang mungkin dibutuhkan ketika mungkin belum ada internet, ya kan? Tapi sekarang sudah tidak relevan lagi ketika ada muncul internet dengan adanya era-era komputer seperti itu. Nah, ini adalah contoh-contoh knowledge auditing. Jadi beberapa pengetahuan nanti dilihat lagi apakah masih relevan atau tidak. Kalau yang masih relevan kita tetap, tapi kalau yang tidak relevan maka kita bisa hapus, kita gantikan lagi dengan pengetahuan yang baru yang relevan dengan kondisi saat ini. Oleh karena itu kalau misalkan kita sudah kita tahu bahwa harus ada pengetahuan yang harus kita akuisisi atau kita peroleh, nah kita ciptakan lagi. Maka disebut sebagai suatu siklus. Nah, begitu seterusnya sampai pengetahuan yang kita miliki saat ini. Ini merupakan suatu siklus dari zaman dulu. Orang-orang memiliki pengetahuan, kemudian mereka membagikannya kepada orang lain, menstrukturisasi dan seterusnya sampai kembali lagi ke tahapan knowledge creating atau penciptaan pengetahuan. Oke, bisa dipahami? Silahkan, sampai sini ada yang tanyakan? Saya mau bertanya, Pak. Boleh, Elisa, silahkan. Tadi kan Bapak ngejelasin pas di bagian tingkat pengetahuan yang inovatif knowledge-nya kan Bapak ngasih contoh perusahaan Apple kan Pak. Dia melakukan inovasi dengan mengeluarkan layar yang penuh dan kemudian yang terakhir kan ada kamera 3 itu Pak. Nah, habis inovasi itu kan perusahaan-perusahaan pesaingnya kan mulai mengikuti. Nah, yang aku tanyain itu apakah yang dinamain perusahaan yang melakukan inovasi itu perusahaan yang pertama kali merilisnya atau si perusahaan yang mengikuti yang pertama itu bisa disebut juga melakukan inovasi atau gimana Pak? Terima kasih. Bagus pertanyaan. Terima kasih Elisa. Betul. Oke, kita sebelumnya pernah membahas ya terkait dengan inovasi itu apa. Oke,
Jadi, kalau berdasarkan definisi yang sudah kita pelajari sebelumnya, ada yang masih ingat definisi inovasi? Apakah sampai tahap menciptakan suatu produk aja atau ada tambahan lainnya? Masih ingat Elisa? Enggak, Pak. Ada tahapan namanya komersialisasi atau monetisasi. Jadi artinya ketika suatu perusahaan bisa sampai melakukan komersialisasi atas produk yang mereka ciptakan dari hasil inovasi tadi, itu berarti baru bisa disebut sebagai suatu inovasi. Contohnya banyak ya, banyak perusahaan yang ibaratnya mereka sudah bisa melakukan inovasi. Akan tetapi kayak tadi contohnya Apple mungkin bukan salah satu perusahaan yang sebenarnya inovasinya paling baik. Mungkin bukan, mungkin ada beberapa perusahaan yang mungkin sebenarnya sudah memiliki ide ataupun inovasi yang sudah diaplikasikan oleh Apple. Akan tetapi sekali lagi ketika kita tahu misalkan katakanlah ada perusahaan yang merilis fitur tertentu, fitur terbaru. Misalkan kayak tadi, kameranya ternyata misalkan Apple yang pertama kali misalkan ya, mengeluarkan kamera 3, bisa apa namanya? Lensanya makro, kemudian bisa juga untuk yang bokeh-bokehan biar belakangnya agak ngeblur kayak gitu, dan mungkin ada kamera yang untuk agak nge-wide ya, biar belakangnya agak lebar. Jadi ketika kita fotonya dekat segini tapi ininya apa namanya? Wide-nya bisa lebar seperti itu. Nah, oleh karena itu perusahaan-perusahaan yang lainnya ngikutin. Apakah Apple yang disebut sebagai perusahaan yang inovatif? Tentu saja. Kalau misalkan Apple yang pertama kali ngeluarin. Oke. Kenapa sekali lagi? Kadang perusahaan tersebut disebut sebagai perusahaan yang inovatif ketika mereka bisa merilis. Kalau misalkan ternyata Apple dan Samsung atau mungkin dengan pabrikan yang lainnya itu memiliki inovasi yang sama. Kan biasanya mereka cepet-cepetan tuh. Kalau perusahaan Samsung mungkin pertama kali idenya dari Samsung misalkan. Ternyata yang pertama kali ngerilis dari Apple. Oke, maka yang disebut sebagai perusahaan yang inovatif ya kalau kita lihat terkait dengan hal tersebut atau fitur tersebut ya Apple. Karena mereka yang pertama kali ngerilis. Kurang lebih seperti itu. Tapi bukan berarti Samsung ya kita tidak bisa katakan sebagai perusahaan yang tidak inovatif. Karena mereka juga sebenarnya punya inovasi. Ya kan? Contohnya misalkan Samsung saya lihat fitur yang salah satunya mungkin teman-teman notice ya, mereka biasanya kalau untuk yang Galaxy Note kalau nggak salah, mereka mempunyai apa namanya pen ya atau pensil ya, bukan pensil ya bener ya? Iya Pensil atau Pak, pen? pensil. Jadi kalau tipe-tipe tertentu dari Samsung tersebut memiliki pensil untuk katakanlah menggambar ataupun menulis catatan seperti itu. Itu adalah salah satu inovasi yang dilakukan oleh Samsung. Jadi yang namanya inovasi ini kan banyak ya, kayak handphone sekarang banyak fiturnya. Mungkin Apple di bidang layar misalkan mereka berinovasi. Tapi di perusahaan-perusahaan yang lain juga masih bisa terus berinovasi. Contohnya kalau nggak salah, saya agak lupa nih pabrikannya apa, tetapi yang pertama kali mengeluarkan handphone dengan fingerprint apa namanya di bawah layar itu bukan Apple loh. Ada perusahaan lain, saya nggak tahu di Android nih, saya lupa pabrikannya mana. Tetapi mereka bisa pertama kali merilis ataupun mempelopori handphone dengan fingerprint di bawah layar. Jadi tidak ada tombolnya tetapi langsung di layar. Itu adalah salah satu terobosan ataupun inovatif yang bisa dilakukan oleh siapapun. Ketika misal nih kayak tadi contohnya, Apple ternyata menggunakan layar penuh, yang lain ngikutin, oke nggak apa-apa. Tetapi yang lain jangan sampai berhenti di situ. Mereka harus mempunyai inovasinya sendiri. Kayak contohnya tadi, mungkin Android ngikutin Apple caranya dengan ada kamera. Tapi Android jangan sampai berhenti di sana. Mungkin mereka menggunakan fitur yang lainnya. Ya kan? Kalau nggak salah dulu, Samsung juga mempunyai fitur untuk mengukur detak jantung di bawah kamera kalau nggak salah ya. Jadi di bawah di belakang kayak gitu tuh ada apa namanya? Ada alat untuk mengukur tekanan darah misalkan. Seperti itu. Itu adalah salah satu inovasi-inovasi yang bisa dilakukan oleh pabrikan handphone misalkan seperti itu. Ada tanggapan mungkin dari Elisa? Udah, Pak. Cukup mengerti. Terima kasih. Oke, sama-sama. Yang lain silahkan. Ada? Silahkan, ada yang disampaikan? Heri, open mic barusan, silahkan. Saya mau nanya gini Pak. Kan pengetahuan-pengetahuan yang
digunakan oleh HP-HP itu kan kayak seperti kayak Bapak bilang di detak jantung, terus kayak Volvoin tadi kan. Itu tuh apa bisa digunakan semua konsumen apa enggak sih Pak? Kayak seandainya kayak saya pengguna iPhone kan, itu malah kayak apa namanya pengatur kesehatan tuh kayak nggak berfungsi gitu loh Pak. Oke, bagus pertanyaannya. Terima kasih, Heri. Betul sekali. Jadi yang namanya inovasi juga harus kita apa namanya harus kita tentukan. Jadi jangan inovasi-inovasi yang sebenarnya mungkin tidak diperlukan atau tidak dibutuhkan oleh orang ataupun target pasar kita. Atau juga bisa dengan cara kita membuat inovasi terus kemudian kita dorong untuk orang-orang agar tahu oh ternyata ini butuh loh kayak gitu. Contohnya kayak yang dilakukan oleh mana ya pabrikannya kayak tadi contohnya misalkan bagi beberapa orang mungkin fitur-fitur kayak pen untuk menggambar ataupun menulis, kemudian untuk tadi alat apa namanya tekanan jantung misalkan, mungkin bagi sebagian orang tidak perlu. Tetapi mereka harus bisa melihat ataupun menentukan target pasar dari produk yang mereka ciptakan. Misalkan Samsung tadi mengeluarkan Galaxy Note misalkan, target mereka siapa? Kalau misalkan mereka bisa menentukan siapa target pasar mereka, mereka harus bisa mencapai target tersebut. Misalkan, tadi contohnya ada pen ya di Galaxy Note. Targetnya siapa sih? Apakah pelajar? Apakah ibu-ibu rumah tangga? Ataukah para eksekutif misalkan? Itu harus ditentukan dulu. Kemudian mereka baru mencari tahu caranya gimana kira-kira produk yang kita ciptakan tersebut laku di pasaran atau paling tidak diinginkan ataupun dibutuhkan. Kadang beberapa orang itu tidak tahu bahwa mereka sebenarnya butuh. Tidak tahu bahwa mereka sebenarnya butuh. Nah, ketika kita bisa meyakinkan calon konsumen kita untuk membeli produk kita, nah, itu baru laku. Tetapi sekali lagi, yang namanya inovasi juga harus memperhatikan kira-kira apa keinginan ataupun kebutuhan dari konsumen. Jangan sampai kita membuat suatu inovasi yang di luar konteks atau yang tidak diinginkan oleh konsumen. Kenapa? Karena kalau kita ngomongin bisnis, konsumen adalah yang nomor satu. Jangan sampai kita inovasi bagus-bagus-bagus, ternyata yang diinginkan konsumen bukan kayak gitu. Sering saya contohkan juga adalah perusahaan Kodak ya. Kodak dia memilih inovasi untuk memperbaiki dari roll filmnya. Mereka perbaiki lagi, mereka perbaiki. Ternyata konsumennya bukan pengen roll film yang bagus, enggak. Tapi pengen gambar digital. Kalau mereka memfoto, bukan lagi dalam bentuk fisik, tetapi dalam bentuk digital. Kan salah artinya. Salah memahami keinginan dari para konsumennya. Kurang lebih seperti itu, Heri. Oh, baik Pak, baik Pak. Oke. Berarti cuma tertentu aja ya Pak, ibaratnya tuh yang sesuai kebutuhan ini aja ya Pak. Betul. Jadi mungkin memang tidak semua apa yang kita ciptakan tersebut cocok untuk semua orang. Oleh karena itu kita harus juga menentukan target pasar kita siapa kalau kita menciptakan suatu produk. Oke, sampai sini silahkan yang lain ada yang tanyakan sebelum saya akhiri. Sudah dicatat teman-teman? Silahkan ini tugasnya. Oh ya, tugasnya besok ya maksimal jam berapa? Jam 8 kalau nggak salah, jam 8 malam. Jadi saya kasih waktu 24 jam untuk teman-teman kumpulkan. Kalau teman-teman bisa kerjakan saat ini juga, malam ini diupload, nggak masalah. Oke, silahkan bagi teman-teman ada yang tanyakan terkait dengan materi hari ini atau mungkin tugasnya sebelum saya akhiri. Oh iya, tugasnya ngapain Pak? Ayo, saya lupa Heri. Tugasnya membuat rangkuman dari materi hari ini. Terus Pak? Sebanyak 2 atau 3 halaman. Untuk detailnya, silakan nanti bisa dibaca di Kulino ya. Sudah saya jelaskan. Oh baik Pak, terima kasih Pak. Oke, yang lain tidak ada? Oke, kalau tidak ada, saya akhiri pertemuan hari ini. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah hadir. Teman-teman yang sudah aktif juga berdiskusi. Saya akhiri perkuliahan hari ini. Selamat malam. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Oke, selamat malam teman-teman. Selamat berweekend ya. Saya akhiri, saya end meeting.